Halo, eh, kembali lagi di sini. Ini mungkin saya akan lebih membahas mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kata yang sering kita dengar, kita ucapkan, mungkin ya, dan mungkin kita praktekkan juga. Tetapi apa sih arti dari teknologi informasi itu sendiri? Di sini saya akan memisahkan dua kata yang ada di teknologi informasi, yaitu kata teknologi dan kata informasi. Teknologi menurut saya adalah sesuatu yang menjadikan seseorang mudah dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan informasi itu berkaitan dengan kabar ataupun berita. Nah, bagaimana ketika kita gabungkan dua kata tersebut menjadi satu? Apa sih artinya? Tentunya tidak jauh dari uh, pengertian dari masing-masing kata tersebut. Hanya saja tinggal kita gabungkan. Teknologi informasi adalah sesuatu yang memudahkan seseorang dalam mengolah, mendapatkan, menyimpan, ataupun menyampaikan sebuah informasi. Tetapi teknologi informasi itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat ambigu menurut saya pribadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Riyatna, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Mengapa saya katakan teknologi informasi itu adalah hal yang ambigu? Karena seperti ini, teknologi informasi itu cakupannya sangat luas. Di situ ada membahas tentang jaringan, ada membahas tentang informasi, membahas tentang aplikasi, ada juga membahas tentang hukum-hukum yang ada dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, karena cakupannya luas, jadi tidak mungkin kita bahas satu-satu mengenai akar-akarnya. Mungkin akan saya bahas salah satu akar yang ada di teknologi informasi, yaitu mengenai cyber law. Bagi sebagian orang, kata cyber law itu terdengar asing dan membuat orang bingung, bertanya-tanya apa sih arti dari cyber law itu. Tetapi bagi kami mahasiswa teknik informatika, cyber law itu adalah suatu mata kuliah yang diajarkan untuk membuat seseorang menjadi mengetahui batasan-batasan yang ada dalam penggunaan teknologi informasi, dalam penggunaan internet mungkin seperti itu. Nah, tetapi apa sih arti dari cyber law itu? Begini saya jelaskan. Cyber law ini dalam pendapat pribadi saya ya. Cyber law itu landasan hukum yang di dalamnya mengatur sebuah batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pengguna atau oleh seorang pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa ini dikatakan penting dan diajarkan di teknik informatika? Karena apa? Dalam penggunaan teknologi informasi kita tidak bisa menggunakan dengan sewenang-wenangnya. Tidak bisa semau kita sendiri. Tentu ada batasan-batasan yang harus kita jaga, yang tidak boleh kita langgar. Yaitu cyber law itu sendiri. Jadi apa sih konsekuensinya ketika seseorang telah melanggar batasan-batasan tersebut? Maka seseorang itu dapat ditindak pidanakan, bahkan dipenjara ataupun dalam hukuman lain seperti denda. Karena apa? Dalam teknologi informasi itu terlalu banyak informasi yang belum tentu keakuratannya, belum tentu asal sumbernya. Kalau kita ambil tanpa berpikir terlebih dahulu, terus kita menyebarkan, dan kebetulan informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang tidak valid ataupun kata orang sekarang hoax atau hoax ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada undang-undang yang mengatur mengenai cyber law itu.
Undang-undang itu disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun disingkat menjadi UU ITE. Di situ dijelaskan ya seperti undang-undang yang lain, akan ada pasal, ayat, tetapi di situ fokusnya adalah untuk membatasi seseorang ataupun memberikan batasan kepada seseorang dalam penggunaan. Ketika batasan itu dilanggar, maka seseorang tersebut akan ditindak pidana atau bisa dipenjara ataupun suruh bayar denda seperti itu. Biasanya tindak pidana seperti itu dikatakan sebagai cyber law. Jadi dalam penggunaan teknologi informasi kita seharusnya lebih berhati-hati. Apalagi di zaman sekarang, informasi yang kita dapat seperti saya katakan tadi terlalu banyak yang belum valid keaslian informasinya. Bisa saja sudah direkayasa oleh seseorang. Terus juga sumbernya tidak jelas seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil, terus kita olah ataupun kita cerna, baru kita sampaikan. Sebelum kita sampaikan, kita cerna terlebih dahulu, apakah ini informasinya valid. Kalaupun sudah informasinya valid, kita cari sumbernya. Apakah sumbernya itu jelas atau tidak. Ketika sumbernya sudah jelas, informasinya valid, baru bisa kita sampaikan ke orang lain, seperti itu. Nah, mungkin banyak kita mendengar mengenai informasi itu, orang banyak berkata saring baru kita sharing. Mungkin sekian pembahasan mengenai cyber law dari saya. Terima kasih.